Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara dan saudariku yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahman dan rahimnya kita dapat melaksanakan kehidupan ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan nikmat terbesarnya, yakni nikmat iman, Islam, dan ihsan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, beserta kita selaku umatnya yang mudah-mudahan senantiasa memegang teguh ajarannya hingga yaumul akhir, guna menggapai hidup hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan mengenai tafsir dari Quran Surat Ali Imran ayat 189 sampai 191 untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Tarjamah Al-Quran yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Kiai Haji Aam Abdul Salam MPD dan Bapak Dr. Cucu Surahman STH MA. Untuk membahas mengenai tafsir dari Quran Surat Ali Imran ayat 189 sampai 191 ini, marilah kita bersama-sama renungi ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhana faqina 'adzaban nar. Shadaqallahul azim. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu mereka yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau menciptakan ini tidaklah sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bahasan mengenai asbabun nuzul. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 189 ini tidak dijelaskan secara spesifik mengenai asbabun nuzulnya, karena ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat 187 yang menerangkan tentang keganjilan dari kaum Bani Israel yang tidak mau menjelaskan mengenai kenabian Nabi Muhammad dalam kitab Taurat dan Injil. Malah mereka menuduh dengan tuduhan yang bukan-bukan terhadap Nabi Muhammad SAW. Maka dalam ayat 188 Allah pun memberikan ancaman kepada mereka sebagai penenang hati bagi Nabi Muhammad SAW. Dan dalam ayat 189 menegaskan bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan tidak ada yang dapat menandinginya. Asbabun nuzul dari Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dijelaskan dalam kitab Al-Itqan karya Imam Asyuyuti. Di dalamnya terdapat hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, sahabat Bilal datang kepada Nabi Muhammad SAW
sahabat Bilal akan mengumandangkan azan. Lalu sahabat Bilal melihat Rasulullah menangis. Dia pun bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa yang telah membuat engkau menangis?" Maka Rasulullah pun menjawab, "Sesungguhnya tidak ada yang dapat mencegah aku menangis, dan sesungguhnya telah turun ayat ini." Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Maka Rasul pun bersabda, "Celakalah bagi orang yang tidak membaca ayat ini dan tidak memikirkannya." Mengenai makna global dari Quran Surat Ali Imran ayat 189 ini, Ustaz Quraish Shihab dan Imam Jalaluddin pun memaparkan bahwasannya Allah lah pemilik alam semesta raya ini beserta isinya, dan Allah bertindak dengan segala kehendaknya, dengan segala kekuasaan dan kesempurnaannya. Dia yang maha kuat dan tidak ada siapapun yang dapat melemahkannya. Mengenai makna global yang terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190-191 ini mengajarkan kepada kita bahwasannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pemilik alam semesta raya ini, tentunya Ia menciptakan segala hal yang ada di dalamnya untuk senantiasa kita kaji, senantiasa kita teliti, dan senantiasa kita renungi dan imani bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan segala manfaat yang ada di dalamnya untuk kebaikan kehidupan manusia dalam menjalani segala aktivitas dalam kehidupannya. Dan hal itulah menjadikan sebuah kesadaran bagi kita untuk senantiasa beribadah kepadanya dan senantiasa mengucapkan rasa syukur atas penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasan selanjutnya mengenai analisis dari kandungan Quran Surat Ali Imran ayat 189 sampai 191 dengan ayat yang berbunyi, "Walillahi mulku samawati wal ardi." Dalam kitab Tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin dan Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab dijelaskan bahwa makna tersebut yang memiliki arti milik Allah lah kerajaan langit dan bumi merupakan suatu pengaturan tentang segala penciptaan Allah, baik itu mengenai hujan, rizki, tumbuh-tumbuhan, dan segala penciptaan lainnya. Lalu dalam kalimat selanjutnya, "Wallahu ala kulli syai'in qadir." Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Menurut tafsir yang sama, memaparkan bahwa Allah akan memberi pembuktian kepada manusia sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukannya. Ketika manusia itu beriman pada Allah, maka Allah akan membebaskannya dari siksa dan azab. Namun apabila sebaliknya, maka ketahuilah bahwa Allah menurunkan siksa yang sangat pedih. Analisis selanjutnya dalam ayat 190 dengan ayat yang berbunyi, "Inna fi khalaqis samawati wal ardi." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Menurut tafsir Ibnu Katsir, kalimat ini mengandung makna bahwa segala ketebalan, kerendahan, ketinggian, dan keluasan alam semesta ini merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalamnya telah diciptakan gunung-gunung, daratan, lautan yang terhampar luas begitu indahnya. Lalu dalam kalimat selanjutnya, "Wakhtilafil laili wan nahar." Menurut tafsir Ibnu Katsir bermakna bahwasannya silih bergantinya siang dan malam merupakan ketetapan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebermanfaatan manusia, di mana siang digunakan oleh manusia sebagai waktu untuk bekerja, untuk beraktivitas dalam mencari rizki dan segala kebermanfaatan yang ada dalam kehidupannya. Lalu waktu malam digunakan sebagai waktu istirahat untuk menyongsong esok hari dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari. Dan kalimat terakhir dari ayat 190 ini berbunyi, "Liulil albab." Dalam tafsir Jalalain dijelaskan makna dari ulil albab ini secara harfiah adalah orang yang memiliki akal yang murni, yang tidak memiliki kerancuan dalam pemikirannya. Sehingga korelasinya dengan keseluruhan ayat 190 ini memiliki makna bahwa ulul albab merupakan orang yang senantiasa memikirkan fenomena alam sehingga sampai pada keesaan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tafsir lainnya yaitu tafsir Al-Misbah dikatakan bahwasannya ulul albab merupakan sebuah integrasi
antara berpikir dan berzikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat 191 yang berbunyi, Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Menurut tafsir Al-Maraghi, ayat ini bermakna bahwasannya ini merupakan ciri-ciri dari orang atau hamba yang tergolong ke dalam ulul albab. Ciri yang pertama adalah mereka yang senantiasa berzikir, yaitu yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak lalai kepadanya dalam segala waktunya, dalam segala keadaannya, entah itu dalam keadaan duduk, keadaan berdiri, maupun keadaan berbaring. Ciri yang kedua yaitu senantiasa berpikir akan penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala baik di langit maupun yang ada di bumi. Dalam kalimat selanjutnya yang berbunyi, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Menurut Imam Ahmad bin Muhammad, kalimat ini menjadi dalil bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menciptakan sesuatu di alam semesta ini dengan sia-sia, namun senantiasa memberikan manfaat yang tidak henti di dalamnya. Sebagai contoh, Allah menciptakan gunung sebagai pasak dan penopang bagi keseimbangan bumi, dan sekalipun hal yang dianggap buruk oleh manusia seperti suatu masalah atau bencana. Yakinlah bahwa apabila kita merenungi setiap masalah atau bencana yang dialami, pasti Allah akan memberikan kemudahan, solusi, serta kebahagiaan yang tak terkira setelahnya. Maka jelaslah sudah ketika kita telah mengetahui dan merenungi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta, sebagai Sang Pemilik alam semesta raya ini, serta Maha Kuasa atas segala sesuatu, memberikan pemaknaan kepada diri bahwasannya sebagai seorang hamba haruslah berintelektual dan berspiritual terhadap penciptaannya, sehingga kita dapat menjadi golongan hambanya yaitu ulul albab yang senantiasa mengintegrasikan cara berpikir dan berzikir untuk menggapai kemahakuasaan Allah semata, bahwa penciptaannya tiada yang sia-sia, namun senantiasa memberikan manfaat di dalamnya. Dengan begitu, kita dapat menyadari bahwa diri ini tidaklah berdaya tanpa kuasanya, sehingga kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat nanti, dari siksa api neraka yang sangat pedih. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan mengenai tafsir dari Quran Surat Ali Imran ayat 189-191. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dari saudara dan saudariku yang mudah-mudahan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.